Hai, apa kabar semuanya? Bertemu lagi di channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Pada video kali ini saya akan berbagi secara singkat apa hasil pertemuan tingkat tinggi perubahan iklim yang dilaksanakan di Glasgow yang selesai minggu lalu atau sering disebut sebagai COP atau COP26. Di video sebelumnya saya sampaikan beberapa hal yang dapat kita gunakan untuk melihat COP tersebut berhasil atau tidak. Yang pertama adalah bagaimana mengenai komitmen negara-negara agar menjaga bumi kita dapat kita tinggali. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pedoman untuk melaksanakan komitmen itu. Kemudian yang ketiga, bantuan dari negara maju ke negara berkembang. Saya ingin sampaikan berbagi dari yang terakhir dulu nih ya, berkaitan dengan komitmen negara maju untuk membantu, khususnya untuk bantuan dari negara maju ke negara berkembang. Sekali lagi, kenapa ini penting? Bahwa karena negara-negara berkembang, negara-negara miskin menghasilkan emisi lebih sedikit, dan negara maju lebih banyak, namun dampaknya lebih terasa di negara-negara miskin atau negara-negara berkembang. Oleh karena itu, untuk menyimbangkan perlu adanya bantuan dana dari negara maju ke negara berkembang. Nah, terkait bantuan ini sebenarnya sudah disepakati beberapa waktu lalu sebelum COP26, 100 miliar US dollar per tahun dari negara maju ke negara berkembang untuk aksi iklim. Namun yang menjadi tantangannya adalah kenyataannya, kapan uang tersebut disampaikan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi catatan di dalam COP26 yang lalu, bahwa ini masih menjadi PR. Jadi belum tuntas ya, belum dapat memberikan gambaran yang menyenangkan, memuaskan bahwa bantuan negara maju ke negara berkembang sudah dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua terkait dengan pedoman. Nah, sebenarnya pedoman ini harusnya sudah selesai tahun 2018 atau 3 tahun setelah perjanjian Paris, harusnya sudah selesai tahun 2018, 3 tahun berikutnya. Namun karena beberapa hal mundur, terutama terkait bagaimana kerjasama satu negara dengan negara yang lain untuk mengurangi emisi atau yang sering disebut atau terkenal dengan nama artikel 6. Nah, kemarin terselesaikan gitu ya. Jadi dengan demikian maka pedoman itu utuh dapat digunakan untuk menerapkan komitmen Paris Agreement atau perjanjian Paris itu. Jadi dari sisi pedoman dapat terselesaikan. Namun sekali lagi, ini terselesaikan bukan karena memang ini yang harus diselesaikan. Ini adalah PR atau hal-hal yang tertunda. Kemudian yang ketiga ini yang menjadi utama adalah bahwa dari pertemuan COP26 belum memberikan satu kondisi dari seluruh komitmen negara-negara untuk menjamin kita manusia, kita semua hidup di bumi dengan kondisi yang aman. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kuota emisi global adalah 25 gigaton. Nah, ternyata pada saat digabungkan seluruhnya itu belum mencapai ke sana. Nah, ini adalah hasil dari COP26, dan tentu saja kalau kita melihat 3 hal, bantuan belum terlaksana, pedoman selesai, namun itu sebenarnya adalah hal yang tertunda. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ternyata yang terpenting ini, bahwa komitmen negara-negara secara keseluruhan itu belum membawa kita menuju kondisi bumi yang aman untuk kita tinggali. Saya kira demikian untuk berbagi mengenai hasil pertemuan perubahan iklim tingkat tinggi di Glasgow minggu lalu. Dan sebagai penutup, ingin tahu negara atau kelompok negara mana yang menjadi pengemisi atau pencemar atmosfer kita terbesar di dunia? Ada 3 negara atau kelompok negara: Cina, Amerika, dan Uni Eropa. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi.